apakah aku bisa bersedekah untuk orang tua saya? Iya, silakan, bagus itu. Loh gitu Pak penyesalannya. Silakan bersedekah, itu loh. Maka tersenyum Pak. Lah kadang-kadang sing ngono kok dilingno, kabeh iki teko wong tuamu lho ya kono aja gawe enake dhewe kon tanah sak hektar kamu dol oleh 100 miliar. Ono asamun Pak. Kon seneng-seneng diiling sing mati. Lah apa mikir sing mati, wong sing urip esek kurang kok kon ya. Ngene kok ono sih Pak. Tapi ndok kene ya gak ono Pak. Ya temenan Pak. Seneng-seneng tok kuwaya tok wis. Nah, itu ya opo kira-kira sing mati? Nangis Pak gitu loh. Karena melihat Pak. Melihat. Loh, menyesal saat itu Pak. Tapi saat itu adalah dia akan hidup di alam barzah. Menerima walaupun bukan cashnya itu belum Pak, masih persekotnya di situ Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil mujahidin al-muqarrabin, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabashshir ibadil ladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Sadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Raudhatul Jannah, Masjid Taman Surga. Semuanya yang dirahmati Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, khususnya kita terpilih pada hari ini, pada pagi hari ini untuk bisa melaksanakan ibadah yang terbaik, sholat subuh secara berjamaah ditambah dengan tolabul ilmi, dolek ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dibarakahi Allah dan kita semua calon-calon tetap penduduk surga. Amin Allahumma amin. Hadirin, kitab Nasoihul Ibad itu kalau dimaknai adalah nasihat-nasihat bijak untuk hamba-hamba Allah. Nasihat-nasihat bijak itu apa? Ya, bijaksana, hikmah. Nasihat-nasihat hikmah untuk hamba-hamba Allah. Isinya nasihat itu bisa berupa hadis, cuplikan-cuplikan hadis, kemudian Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran tertentu, kemudian juga kata-kata hikmah dari para sahabat, kemudian juga kata-kata hikmah dari orang-orang ahli hikmah. Cuman nanti itu ada, bisa dikatakan kata-kata hikmah atau kata-kata mutiara itu satu hal. Nanti satu hal tentang apa, nanti sampai sekian nasihat gitu. Dua hal tentang apa, semuanya nanti sampai 10 sampai 20 nasihat. Tiga hal sampai nanti 10 sampai 20 sampai 30. Empat hal, 5 hal, 6 hal, 7 hal sampai nanti itu 10 hal yang menjadi peringatan-peringatan dan nasihat-nasihat bijak untuk kita semua. Kitab ini ya intisarinya, matan istilahnya itu, inti daripada susunan
susunan daripada nasihat-nasihat yang ada di situ disusun oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ahli hadis pada abad ke-7 yang hidup abad 7 Hijriah. Ibnu Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lalu disyarah itu? Diurai, ditafsirkan kata-kata itu ya, matannya itu oleh Imam An-Nawawi Al-Jawi, ada yang menyatakan Al-Bantani. Imam An-Nawawi ulama besar yang menjadi imam tetap di Masjidil Haram, dan beliau juga wafat dimakamkan di makam yang ada di Ma'lah. Ada Baqi, ada Ma'lah di sana. Hadirin yang dirahmati Allah, maka karena ini nanti berseri ya, pokoknya ini bisa sampai khatam ngono. Berarti ya muga-muga umur itu gitu loh. Soalnya kan engko sekali momen sekali ngaji mungkin dapat 2 nasihat, 3 nasihat gitu kan itu toh. Terus nanti yang bab 2 tentang ini, bab 3 tentang ini, tentang macam-macam. Nah, salah satu di antara sementara bebas dulu yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Ali bin Abi Thalib, itu sudah dijamin oleh Rasulullah, ana madinatul ilmi wa ali babu, saya itu pusatnya ilmu kata Rasulullah, wa ali, dan Ali itu pintunya. Berarti apa? Ya, Sayyidina Ali sudah dikategorikan orang yang cerdas, orang yang pintar. Ngomong itu ya sudah terfilter. Bagaimana menurut Allah, bagaimana menurut Rasulullah. Tentu juga berdasarkan pengalaman dalam kehidupannya itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, selalu salah satu di antara nasihat bijak dari Sayyidina Ali adalah tentang perjalanan umur. Nah, maka bisa ditemakan tertentu kajian dari kitab Nasaihul Ibad. Di sini tema sekarang ini adalah tentang rumus kehidupan manusia. Enak nih kayak tema ngoten nggih. Rumus itu artinya semua manusia mesti seperti itu, melewati itu. Rumus kehidupan manusia. Bapak Ibu sekalian, surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Rasul, surat Al-Alaq, ayatnya Iqra, bacalah. Nah, bacalah ini maknanya sangat luas. Selama ini kita memaknai bacalah itu kan baca tulisan, betul? Maka jika kata-kata Iqra, bacalah itu hanya diartikan membaca tulisan, kurang tepat. Walaupun memang di Al-Quran Iqra bisa bermakna bacalah tulisan, bacalah ayat, kan gitu tuh. Tapi konteks Rasulullah ketika menerima wahyu itu juga kurang tepat. Kenapa? Karena Rasul Nabiyil Ummi, Nabi yang tidak pandai baca dan tulis. Nah, ini jangan langsung mikir gak iso nulis, gak iso maca berarti bodoh. Tidak, karena ilmu itu datangnya dari berbagai hal. Betul? Langsung dari Allah nanti ilmunya melalui wahyu. Tidak pandai baca tulis itu untuk menghindari dugaan-dugaan orang kafir bahwa Al-Quran itu disusun oleh Nabi. Sebetulnya begitu. Jadi makna Iqra itu tidak terbatas dalam arti membaca tulisan.
Kan di situ tidak disebutkan objek bacanya itu. Cuman apa? Iqra bismi rabbi. Iqra, bacalah atas nama Tuhan. Alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Menciptakan siapa? Khalaqal insana min alaq, yang telah menciptakan manusia dari alaq. Alaq itu segumpal darah. Berarti apa? Salah satu objek terisyarat dari ayat ini apa? Manusia itu perlu membaca dirinya sendiri, mengenali dirinya, dan mengenali apa saja yang berkaitan dengan dirinya, termasuk tentang perjalanan umur. Betul? Manusia ketika lahir sudah jelas. Di surat Ar-Rum ayat 70 Allah menyatakan, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'alakum min ba'di dha'fin quwwah wa min ba'di quwwatin dha'fa wa syaiba yakhluqu ma yasha wallahul aliyyul qadir. Wallahu aliyyul qadir. Allahul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Allah yang telah menciptakan kamu, khalaqakum min dha'fin, dari kondisi yang paling lemah. Lah bayi itu paling lemah nggih. Di ayat yang lain itu la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Bahkan ngerti kalau dia lahir bayi menangis itu bukan karena dirinya yang ingat ketika menangis, tapi karena taunya oh semua bayi yang lahir itu menangis, tapi diri sendiri nggak menyadari ketika lahir itu menangis. Itu berarti apa? Belum tahu apa-apa, kecuali hanya tahu secara naluri. Taunya secara naluri itu apa? Hidayah secara dasar. Ketika lahir terus di mulutnya itu dikasih pentil yang empuk-empuk itu nggih. Terus kok ngerti nih kok disedot gitu loh ya. Kan nggak pakai kursus itu. Ya itu hidayah dasar itu. Karena kebiasaan dari mulut itu seperti itu, maka anak kecil itu nyekel apa wae mesti dilebokno. Nggih. Ya intinya begitu, lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Lalu setelah dalam kondisi yang lemah tadi itu berjalan menjadi kuat. Itu sudah begitu perjalanan manusia itu. Kemudian min ba'di quwwatin tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaiba. Lalu setelah kuat menjadi lemah kembali. Terus ditandai dengan adanya syaiba. Apa syaiba itu? Uban, Pak. Wis umur 50, swidak iku rata-rata umure apa rata-rata ditandai dengan uban. Walaupun itu tidak satu kepastian, tapi umumnya begitu. Kados apa udah niki pun beruban nggih. Berarti pertanda nih. Udah berubah kan beruban. Apa Maria diketok 6 terus ya, gak ana ubane ya. Itulah manusia. Artinya apa? Perjalanan umur manusia juga perlu untuk dikaji. Atas nama Tuhanmu kajilah. Atas nama Tuhanmu siapa? Di antaranya adalah Allah yang telah menciptakan manusia. Nah, manusia itu proses. Semuanya begitu mengalami dari lemah menjadi kuat. Puncaknya kekuatan manusia itu ada umur berapa, Pak? Umur 30, umur 40. Engko wis mulai umur 50 wis rada apa? Oh, mulai menurun kekuatannya. Bisa iso ngangkat 100 kilo 1 kintal, mari ngono wis umur 50 swidak kuwate 40. Manusiawi, Pak. Walaupun itu juga nanti ada yang pasti kuat gitu loh. Mulai ini rata-rata seperti pemain sepak bola itu yang diambil itu antara belasan sampai 20 sampai 30. 35 mulai rodok napa? Itu manusiawi. Begitu juga tentang perjalanan umur. Ada yang dilahirkan oleh Allah dalam beberapa waktu saja kemudian sudah diwafatkan oleh Allah.
Ada yang dilahirkan lalu sampai di usia dewasa. Ada yang dilahirkan sampai nanti ardhalil umur, sampai nanti menginjak masa-masa yang ardhalil umur itu apa? Sampai masa-masa fikun, Pak. Kehilangan daya apa? Daya pikirnya, daya nalarnya, ingatannya sudah ini. Sehingga kadang-kadang ada orang itu, saya punya guru profesor sudah umur 70 ke atas, itu punya yayasan, ada di daerah Sidoarjo juga. Itu kalau dia jalan-jalan ke yayasan sendirian itu pulang nggak iso pulang, Pak. Garut dalani, Pak. Artinya sudah kehilangan, sehingga ketika ngomong juga sudah nggak terkontrol, Pak. Ada yang sampai usia 90 tetap ngomong apa pikirannya masih yaitu. Tapi itulah umumnya perjalanan manusia. Mudah-mudahan jenengan tidak termasuk orang yang sampai mengalami pikun itu, artinya di usia berapapun tetap gitu. Hadirin, nah tentang waktu. Waktu itu ada waktu lampau, ada waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Lah Sayyidina Ali dalam satu nasihatnya itu pernah menyatakan jadi tempat itu kan ada, atau waktu itu ada dunia, ada barzah, ada akhirat. Terkait dengan waktu ini Sayyidina Ali menyatakan ad-dunya tartahilu mudbiratan. Kehidupan dunia itu berjalan meninggalkan kita. Nek cara wong Jawa itu ngungkuri. Apa ngungkuri niku? Membelakangi kita. Berjalan membelakangi kita. Terus berjalan meninggalkan kita. Kita baru memperingati tahun baru Islam. Ya, tahun baru Islam. Itu baru sekitar 16 hari yang lalu. Terus kan ini bergerak terus, menjauh. Maka semakin meninggalkan kita. Kalau dengan pergantian tahun kemarin kita itu dari umur 50 ke 51, nanti kan terus lalu akan berganti menjadi 52, nggak akan kembali. Mudbirotan itu apa? Membelakangi kita, berjalan terus. Wal akhiratu, dan akhirat itu tartakhilu, wal akhiratu tartakhilu, dan akhirat itu berjalan muqbilatan, itu menuju, bergerak mendatangi kita. Berarti apa? Yang semakin dekat itu bukan umur kita semakin dekat, tapi apa? Ajal ini semakin dekat, akhirat semakin dekat. Makanya kadang-kadang kita itu ya dalam hati itu subhanallah, ketika ada pergantian tahun baru terus dirayakan pesta-pesta, terutama tahun baru Masehi itu loh Pak, pesta-pesta sampai mabuk-mabukan merayakan tahun baru. Loh umurnya berkurang kok malah cara cowong jorowong nuan janin sudrun hari ini wong kate mati kok malah. Dan tidak sedikit kan samaan itu juga, bersamaan dia memperayakan tahun baru mati banyak gitu. Nah berjalan umur itu terus, sehingga ada syairan dulu itu, ilahi lastulir fi tausi ahla, ya Allah sesungguhnya kalau kaya itu diukur dengan surga, itu saya nggak layak untuk masuk surga. Tapi kalau aku dimasukkan neraka juga tidak kuat untuk menahan siksa api neraka. Itu munajah begitu. Napa? Wa umri naqisun fi kulli yaumin. Umur kami senantiasa berkurang setiap hari. Jadi pertambahan itu malah mengurangi, itulah rumus kehidupan. Bertambah bukan bertambah tapi malah berkurang.
Kalau dalam matematika 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 mesti. Tapi umur itu tambah umur maka semakin berkurang. Kurang apa? Jatahnya. Wa umrina kisun kulla yaumin, umurku berkurang setiap hari. Sementara wa dzambi, dosaku zaidun kaibahtimali, sementara dosa semakin bertambah. Bagaimana nanti kami harus menanggung dosa itu? Nah begitu. Sehingga mikir, ya Allah, rasanya kalau saya harus surga ya enggak layak kakean dosa, tapi ini dilebokno neraka ya gak kuat. Maka yang diharapkan adalah taubat dan istighfar. Nah hadirin, Sayyidina Ali menyatakan umur di dunia itu berjalan terus membelakangi kita, sementara akhirat itu semakin dekat dengan kita. Itu sejalan dengan apa yang difirmankan oleh Allah di surat Al-Anbiya ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Shadaqallahul adzim. Iqtaraba linnasi, dekat terhadap manusia. Apa yang dekat itu? Hisabum, saat hisabnya. Yang disebut itu hisabnya. Padahal hisab itu kan akhirat. Kenapa tidak menyebut kematiannya? Ya karena kematian itulah sesungguhnya pintu untuk akhir, pintu untuk hisab. Tapi disebut iqtaraba linnasi, sesungguhnya dekat dalam diri manusia. Apa yang dekat itu? Hisabum, saat hisabnya itu. Wahum, sementara mereka fi ghaflatin mu'ridun, dalam kondisi yang lalai. Kadang-kadang diilingno malah apa? Berpaling. Gak usah diiling-ilingno aku, gak usah. Kadang-kadang itu, Pak. Ojo ngono, engko nggarai ngene-ngene, tambah kadang-kadang melawan ngene. Nggih, mu'ridun, berpaling dari nasihat itu. Nah, kembali kepada apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Jadi nyambung, Pak, semuanya itu, Pak. Ayatnya begini, iki hadisnya yo gini. Walikullim minhuma, kata Sayyidina Ali, dan masing-masing baik dunia maupun akhirat itu banun. Banun itu apa? Penggemar-penggemar, pecinta-pecinta. Kalau dalam dunia apa? Dalam dunia apa? Keartisan itu ada fans. Apa fans itu? Kalau dalam dunia medsos itu apa namanya? Netizen ya. Suruh subscribe barang itu loh, Pak. Ada penggemar-penggemarnya. Likulli minhuma banun. Ada orang itu hanya sebatas mencintai dunia. Tapi ada orang itu yang mencanangkan cita-cita hidupnya adalah akhirat. Fokusnya itu adalah bagaimana akhirat. Karena memang begitu Al-Qur'annya apa? Wabtaghi fima atakallahu darul akhirata. Apapun yang kamu lakukan di dunia dalam rangka untuk supaya dapat akhirat. Karena itulah tujuan hidup akhir manusia itu. Masing-masing punya apa? Punya pecinta-pecinta, penggemar, penduduk-penduduknya ada. Sehingga orang itu hanya nanti sebatas di dunia, akhirat nggak dapat, Pak. Ya mungkin orang-orang yang ateis, orang-orang yang tidak beragama itu jelas gitu, Pak. Likulli minhuma banun, baik dunia maupun akhirat masing-masing punya penduduk. Wal'an, dan sekarang, kata Sayyidina Ali, adalah waktul amal, semasa ketika orang diberi waktu di dunia. Al-an itu ya sekarang itu di dunia adalah kesempatan untuk beramal, walal hisab, dan di dunia itu belum ada hisab, belum ada perhitungan, belum ada pertanggungjawaban. Jadi waktu yang singkat tadi yang meninggalkan kita itu kesempatan untuk beraktivitas, kesempatan untuk beramal. Hasilnya belum sekarang.
Wal akhiratu, sementara akhirat itu adalah waktul hisab, waktunya orang mempertanggungjawabkan, waktunya untuk orang dihisab, walal amal, dan tidak kesempatan untuk beramal, tinggal nerima hasil. Maka pusatnya kepuasan manusia nanti dalam menjalani kehidupan, atau kebalikan, pusatnya penyesalan manusia itu diawali ketika mulai nazak, Pak. Diawali mulai ketika nazak. Di situ sudah diperlihatkan hasilnya nanti itu. Contohnya Fir'aun, Pak. Ya, napa Fir'aun itu ketika sedang tenggelam itu? Falamma atrakaul gharaku, ketika saat datang dia sedang megap-megap tenggelam itu, Pak, dia baru menyatakan qala amantu, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun, atau aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Karena pengikutnya Musa kan sebutannya kan Bani Israel itu. Menyesal, Pak. Tapi kok cara malaikat iku wong Sidoarjo ngono, kok iso bahasa, kok menggunakan bahasa wong Jawaan ngono. Ya apa ngono, Pak? Kapok kon ya, jongor kon ya. Wong dielingno bolak-balik nduk donya iku kan apa kok, tapi barang saiki megap-megap lho. Saat itu dibuka. Secara umum, nah, itu kan contoh Fir'aun. Secara umum itu dijelaskan oleh Allah di surat Al-Mu'minun ayat 99. Jadi apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali tadi kita kupas, kita kaitkan dengan Al-Quran, kita kaitkan dengan hadis. Jadi kan sekarang itu masanya untuk beramal, tidak menerima hasilnya. Kalaupun ada itu barokahnya masih gitu loh ya, Pak. Belum hasilnya, belum pahalanya. Sementara kalau kita berbuat dosa juga belum hukumannya. Kalaupun ada itu sifatnya apa? Dampak daripada itu di dunia ada kadang-kadang itu dengan orang berbuat dosa itu. Loro barang kayak niku, Pak. Cuman kan gak langsung cash, Pak. Kok langsung cash mari ngonoan dosa zina terus barangnya apa? Wes kayak anak sing urip, Pak, menungso niku, Pak. Maka di dunia kesempatan beramal, tidak ada hisab, sementara nanti akhirat adalah kesempatan untuk dihisab, tidak ada amal. Di situ nanti pusatnya penyesalan manusia. Di surat Al-Mu'minun 99 Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sadaqallahul adzim. Manusia-manusia yang abai tentang mestinya apa yang harus dilakukan selama di dunia, intine urip niku dikongkon ibadah. Tapi kan tidak sedikit orang itu yang abai dengan perintah ibadah itu. Beriman kepada Allah tidak, kon ibadah yo gak gelem ibadah, kon salat yo gak gelem salat, dikongkon dolek ilmu yo gak gelem dolek ilmu. Jadi uripe nduk donya niku pokoke senenge uripe tok dosa tok pisan. Maksiat tok. Mikir monoan tok wis angel. Oleh Allah orang-orang seperti itu kadang-kadang difasilitasi, Pak, terus awake sehat. Iya kan? Sehingga kadang-kadang merasa aku diridhoi Allah. Buktinya aku selama ini dosa gak lapo-lapo. Berarti aku diridhoi Allah. Diridhoi. Fala tu'jibka ammalum ala aulatum. Kalau kamu melihat orang-orang kafir tidak beriman itu duitnya akeh, ojo membuat kamu lalu heran terus iri. Wah enak ya enggak beriman malah duitnya akeh. Hati-hati itu. Kenapa? Karena di balik itu ada rencana Allah nanti untuk dia kalau dia tidak bertobat itu. Nah,
dibiarkan oleh Allah hatta idza jaa ahadahumul mautu, sehingga datang kepadanya al mautu. Apa al mautu itu? Kematian. Kematian itu di Al-Quran langsung disebut Allahul ladzi yatawaffal anfus, Allah yang mewafatkan jiwa, yang mewafatkan seseorang. Tapi di ayat yang lain apa? Yatawaffal malakul mauti, diwafatkan oleh malaikat maut. Di situ berarti apa? Hakikat yang mematikan itu Allah, tapi Allah melewatkan perantaranya adalah malaikat. Jadi begitu Pak. Ada wasilah-wasilah yang harus kita yakini Pak. Seperti rezeki itu kan yakin itu datangnya dari Allah, tapi kan kita tidak langsung datang dari Allah Pak. Moro-moro teko langit enggak, mesti ada ikhtiar, ada ada wasilahnya. Itulah kita diperintah oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah napa wabtaghu ilaihil wasilata, carilah kamu apa saja yang hubungannya dengan Allah itu dengan cara wasilah perantara. Ya tahu. Nah, ketika Allah mewafatkan, ketika malaikat mewafatkan itu bagaimana? Hatta idza jaa mautu qala rabbirji'un. Saat itu lalu dia menyatakan, napa? Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Nah, seperti tadi Fir'aun itu baru menyatakan beriman. Kenapa? Qala rabbirji'un. Kenapa kalau kembali? La'alli a'malu sholihan, agar aku berkesempatan untuk beramal soleh. Tapi kan nggak bisa, wong sudah begitu. Tapi menyesalnya itu ketika itu qala rabb la'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku bisa beramal soleh yang aku tinggalkan. Jadi menyesalnya di situ. Kala apa cara Jawa, ojo ngono, ndak bisa lo kayak gitu loh. Innaha kalimatun huwa qailuha, itulah permohonan yang ia sampaikan. Jadi saat nazak itu menangis itu jelas Pak, cuman kita mendengarnya sesuatu itu kan dari telinga Pak. Tapi bagi orang yang mati, orang yang nazak itu melihatnya bukan telinga Pak, bukan melihatnya dengan mata, bukan mendengar dengan telinga, tapi jiwa Pak. Itu alamnya sudah beda Pak. Seperti kita antara orang yang berbicara dengan temannya, lalu satunya itu sedang tidur. Tidurnya ini kan sudah alamnya beda Pak. Yang tidur itu ngipi Pak. Halo, ketika ngipi jenengan melihat napa nggih? Melihat Pak. Ketika merasa waktu itu jatuh dari jurang, yang ngene ku yo sakit. Loro kabeh Pak. Kadang-kadang ya akhirnya tiba teko amben ngono. Moro gak iso tangi. 2 minggu awake. Nggih Pak. Ya begitu. Jiwa Pak. Jadi ada jiwa. Itu lo melihat Pak nanti itu Pak. Jadi ada namanya fisik, jasad itu tergantung dengan indera yang ada, tapi dalam diri manusia itu ada jiwa. Makanya ketika jiwa itu tidak ada dalam dirinya, maka fisik juga nggak bisa berfungsi Pak. Ya contohnya ketika orang tidur itu kan jiwanya kemana-mana Pak. Meripat ya ono, kadang-kadang ya melek turu iku Pak. Ngono iku ono wong dundum duit ya garo Pak. Karena apa? Karena jiwanya sedang tidak ada di situ. Bisanya ya gitu. Makanya ruh itu yang menentukan. Ada ruh dalam arti nyawa, ada ruh dalam arti batin, jiwa manusia itu. Yang nyawa itu yang tidak bisa dipelajari oleh siapapun, tidak bisa. Itu urusan Allah. Tapi ruh dalam arti jiwa, itulah yang perlu ditandani, dan itulah yang akan merasakan sesuatu. Makanya kalau sudah bicara seperti itu, manusia itu tidak pernah mati dalam arti jiwa itu Pak. Makanya qala rabbirji'un, dia menangis, ya Allah kembalikan kami ke dunia. La'alli a'malu sholihan, agar aku bisa beramal soleh yang aku tinggalkan. Loh, ketunnya muncul. Kala tidak bisa. Inna kalimatun huwa qailah, itulah permohonan yang ia sampaikan. Wa min waraihim, dan ia setelah itu berada di mana? Barzah, ada di alam namanya barzah. Tempatnya itu kuburan, tapi alamnya namanya alam barzah. Wa min waraihim barzakhun. Barzah itu nanti transit Pak, terminal antara dunia akhirat, itu ada barzakh.
Barzakh itu tempat alam, di situ dia bisa masih diberi kesempatan melihat ke dunia dan juga dia melihat ke sana, tapi belum ke sana. Sehingga digambarkan oleh Quraisy Shihab, ya, ulama pakar tafsir dari Indonesia. Gak bicara tentang Habib apa tidak Habib itu kan, sekarang kan lagi ramai tentang persoalan Habib itu. Beliau itu pakar tafsir Indonesia, menyatakan apa, barzakh itu diibaratkan kaca yang transparan. Itu di dalam kaca itu gelap, sementara di luar itu, di luar kaca itu sinar terang. Akhirat juga kelihatan. Nah, yang dari dunia itu, yang di luar yang terang itu tidak bisa melihat yang ke dalam, Pak. Tapi yang di dalam melihat keluar. Seperti jenengan di ruang kaca, di ruang kaca yang di situ tidak ada sinar, tidak ada cahaya. Terus di luar kaca itu ada terang, Pak. Jenengan kan bisa melihat keluar, Pak. Tapi yang di dalam kan nggak kelihatan. Seperti ada yang kadang-kadang cerita lucu itu, ada orang itu di dalam mobil, ya kan? Kan nggak ada lampunya. Di luar orang itu apa? Mengaca gini. Sing di sini guya-guyu gitu. Adalah ada orang ya, ketika dibuka kaget loh. Nah, betul. Nah, barzakh itu seperti itu, Pak. Melihat ke dunia tahu, melihat akhirat, dan tahu itu mempengaruhi dirinya, Pak. Apalagi itu hubungannya dengan keluarga, Pak. Ada, Pak. Diberi kesempatan. Karena itu apa? Tadi aku ingin kembali, Pak. Lebih real lagi itu di surat Al-Munafikun ayat 10. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahdakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah apa yang aku rizkikan kepada kamu. Nafkah secara benar, nafkah untuk keluarga bagaimana, nafkah untuk sosial bagaimana, untuk sabilillah bagaimana, semuanya nafkah. Pokoknya bernilai nafkah, bernilai ibadah. Mimma razaqnakum, dari apa yang aku rizkikan kepadamu. Kapan kesempatan untuk menafkahkan? Min qabli ayyatiya, sebelum datang kepada salah satu di antara kamu al-mautu, saat kematian. Karena saat itu fayaqula, kamu baru mengatakan laula rabbi laula akhartani, ya Tuhan, mengapa engkau tidak menunda saya ila ajalin qarib, walaupun hanya beberapa saat saja. Apa ono ditunda? Karena ketika sudah diperlihatkan kan tentang pahala dan dosa, maka penyesalannya ingin kembali ke dunia. Itulah apa? Salah satunya itu penyesalannya. Fa asaddaqa wa akum minas solihin. Saya akan bersedekah dan saya menjadi orang yang soleh, Pak. Tapi kan nggak ada kesempatan seperti itu. Itu berapa? Terutama bagi mereka-mereka yang di dunianya diberi kelebihan-kelebihan harta, tapi medit. Saking medite wajib ya gak dilakoni. Zakat apa yang wajib itu? Zakat ya fitrah, zakat mal. Gak seneng zakat mal, tapi kadang-kadang senengannya zakat mall. Gak dihitung itu nesiku. Ketika itu dia menyesal loh. Termasuk dia yang punya tinggalan-tinggalan harta di dunia itu, seneng-seneng karo anake, gak tau mikir deh. Itu berarti apa? Salah satu keinginan orang mati itu adalah ingin bersedekah. Maka dari situ dianjurkan ahli kubur yang masih ada di dunia itu mikir sing matiku apa, kira-kira senenge apa wong matiku. Karena hakikatnya mati itu bukan mati. Apalagi punya tinggalan harta banyak terus gesak geleme dhewe, Pak. Itu pengaruh, Pak. Tapi kalau yang di dunia itu menjadi orang-orang yang soleh, anak cucunya itu ingat, ya Allah, ini semua adalah usaha orang tua saya. Semuanya, saya punya rumah, punya itu dari orang tua saya punya tinggalan itu pun dari orang tua. Sekarang orang tua saya sudah meninggal, sementara ia yang menghasilkan. Apa yang kira-kira manfaat untuk orang tua saya? Maka ada salah seorang sahabat pada Rasul, ya Rasul, orang tua saya tiba-tiba meninggal.
apakah aku bisa bersedekah untuk orang tua saya? Iya, silakan, bagus itu. Loh gitu Pak penyesalannya. Silakan bersedekah, itu loh. Maka tersenyum Pak. Lah kadang-kadang sing ngono iku dilingno, kabeh iki teko wong tuamu lho ya kono aja gawe enake dhewe kon tanah sak hektar kamu dol oleh 100 miliar. Ono asamun Pak. Kon seneng-seneng diiling sing mati. Lah apa mikir sing mati, wong sing urip sik kurang kok kon ya. Ngene kok ono sih Pak. Tapi ndok kene ya gak ono Pak. Ya temenan Pak. Seneng-seneng tok kuwaya tok wis. Nah, itu ya apa kira-kira sing mati? Nangis Pak gitu loh. Karena melihat Pak. Melihat. Loh, menyesal saat itu Pak. Tapi saat itu adalah dia akan hidup di alam barzah. Menerima walaupun bukan cashnya itu belum Pak, masih persekotnya di situ Pak. Tapi apa yang dilihat saat itu sudah cerminan ke sana Pak. Namun karena masih di alam barzah, kan di dunia masih ada Pak. Maka orang-orang yang di dunia itu masihkah ada memberi manfaat kepadanya, termasuk anak tadi itu. Allah, penyesalan di situ Pak. Mulai merasakan ingin kembali. Sementara bagi orang-orang yang cukup bekalnya, loh gitu loh. Makanya Rasul ketika ditanya ayul muslim akyas, ya Rasul, siapa orang Islam yang dikategorikan cerdas dan pintar? Napa jawabannya Rasul? Qala, maka Rasul menjawab, aktsarum lil mauti dzikron, orang yang paling banyak mengingat mati. Artinya bukan ingat alah mati hari ini, bukan, tapi apapun aktivitas yang dilakukan di dunia itu, apa nanti kira-kira manfaat dan akibatnya untuk hidup sesudah mati. Sehingga wa ahsanuhum lima ba'da dzalika isti'dadan, dan yang paling cukup bekal, cukup persiapan, cukup investasinya untuk hidup sesudah mati apa? Amal ibadah. Maka bagi kita Pak, berdasarkan nasihat Sayyidina Ali tadi itu, dunia yang singkat itu sangat-sangat bernilai dihubungkan dengan akhir. Satu detik, satu waktu. Makanya kita sering diingatkan tentang wal asri, demi waktu. Itulah juga nanti ada di situ, ada 4 hal nasihat. Salah satunya adalah al hayatu la ya'drifu qadra illal ammat. Hidup itu mahal, tapi sayang yang mampu menghargai hidup di dunia itu ketika sudah mati. Penghargaannya muncul Pak. Ingin kembali Pak. Tapi kasep waktu ndok dunya dielingno bolak-balik, tapi yo apa? Gak nurut, malah kadang-kadang ngancam wong sing ngiling-ngilingno. Kon lha apa ngilingno aku kon? Tak taboki pisan kon kok. Lho Pak, saya itu pernah Pak, subhanallah. Wis kadung dunianya ya Pak ya. Saya kan pernah dulu itu menjadi dai lokalisasi Pak. Apa dai lokalisasi Pak? Daerah Pokot, daerah Dolis itu loh Pak. Itu kan proses persiapan untuk penutupan itu. Maka diawali dengan kita dakwah belusuan di sana Pak. Koordinasi dengan RT, dengan RW. Rata-rata mereka itu tidak setuju Pak kalau ditutup itu. Kenapa? Karena itu aset Pak. Aset atau apa? Dianggap itu pekerjaan Pak. Nah di sana kan juga gudangnya preman-preman Pak. Ini Pak. Jadi ketika kita sudah merencanakan untuk bertemu di balai RW apa itu, kadang-kadang dari RT RW itu mempersulit Pak. Telepon 3 hari sebelumnya dibatalkan Ustadz. Kenapa? Karena balai RW-nya bocor. Wono ae alasannya Pak. Yang paling ngeri itu Pak, kalau ketika sudah ke sana itu di gang-gang tulis Doli ditutup, darah mengalir. Wih itu ya Pak. Gendeng temenan. Wis itu diancam seperti itu Pak. Wis iki yo opo iki, harus kekuasaan yang berjalan itu sing punya itu polisi. Akhirnya kita apa itu? Kita dakwanya modelnya itu door to door, itu tidak dikumpulkan bersama, tapi apa mendatangi petunjuk ini tokoh di sana itu. Iku yo tambah rawan Pak. Oh, kadang-kadang mereka itu yo
Ya, sebetulnya saya ngerti Ustadz, ini ya dosa Ustadz saya. Tapi gimana lagi tuntutan, anak saya masih sekolah SMP. Kebetulan kadang-kadang dia itu janda Pak. Karena apa? Ya dikhianati suaminya selingkuh, cerai, terus dia menanggung anaknya. Kan gak punya pekerjaan Pak. Saya sampai selesailah anak saya SMA gitu. Maka saya selama itu ya kita tetap praktek seperti ini. Mau nggak Ustadz kalau mau jenengan diskon? Kan tambah bahaya itu nanti itu. Karena melihatnya saat itu bukan Ustadz kadang-kadang itu. Lah wong Ustadz juga manusia ya Pak. Ngono iku ya mikir. Ya ngono iku piroan ngono. Kembali. Subhanallah. Dielingno lho kadang-kadang melawan Pak. Ya itu malah ngancam Pak. Nah, orang-orang seperti itu maka ya kita doakan Pak. Muga-muga. Tapi ya alhamdulillah berkat kegigihan satu sisi dakwah, satu sisi kekuasaan berjalan mulai zaman Bu Risma, kemudian Pak Karno berpadu untuk akhirnya kan sejak itu kan mulai di tempat-tempat di Jawa Timur itu kan ditutup Pak. Itulah fungsinya kekuatan, fungsinya kekuasaan itu di situ. Dengan menggunakan apa? Mencegah kemungkaran dengan menggunakan tangan, itu maksudnya apa? Dengan bukan begini, bukan ngamuk begini, takbir ngamuk bukan, tapi dengan kekuasaan. Kembali. Jadi ketika diingatkan itu sering begitu. Nah, oleh karena itu seperti nasihat-nasihat seperti ini mengingatkan kita. Karena sesungguhnya, nah ini Pak, akhirnya nanti itu saya ingat apa yang dipesankan oleh Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu khalifah yang ke-8, cicitnya Umar bin Khattab, termasuk khalifah yang paling adil setelah 4 itu. Napa beliau dawuh? Itu kan tentu dari renungan Pak, dari perjalanan hidupnya itu. Lalu dia menyatakan, innakum lam tukhlaqu lil fana'i wat timar. Kamu sebagai manusia itu diciptakan oleh Allah itu bukan untuk hancur sama sekali, tidak ada. Itu tidak. Tapi innakum tukhlaquna, tapi kamu semua itu diciptakan oleh Allah lil khuludi wal baqa, untuk kekal dan abadi. Loh, gimana kok kekal abadi? Innakum tangqaluna min darin ila darin. Hanya saja kamu itu berpindah dari alam ke alam. Alam arwah, ya alam kandungan, ya. Kemudian alam dunia, kemudian alam barzah, kemudian alam akhirat. Semuanya hidup, ada kehidupan Pak. Nah, mulai orang merasakan akibat di dunia itu ketika di nazak tadi itu, ketika di alam barzah, lalu itu merasakan Pak. Kalau baik ya merasakan baiknya, kalau jelek di dunianya ya merasakan kejelekan itu. Sampai nanti yaumul ba'ats ila yaumi yub'atsun, sampai nanti datangnya apa itu? Saat ba'ats, yaitu kiamat. Di sana ada kehidupan yang lain. Jadi nggak pernah berhenti Pak hidup itu Pak. Kalaupun ada kematian itu fisik Pak, fisik iya hancur, tapi hakikat manusia itu bukan fisik Pak. Kenapa nih? Jiwa. Nah itu yang merasakan Pak. Maka tadi itu ketika orang itu di dunia beramal, persiapan, ketika persiapannya cukup, maka beda dengan yang tadi. Nopo? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang dan tentram. Kenapa? Karena punya cukup, yang bekalnya cukup Pak. Irji'i ila rabbiki. Nah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, jiwa. Radiyah itu apa? Puas. Mardiyah, diri Allah. Kenapa puas? Karena saat itu sudah diperlihatkan Pak, tentang amal ibadahnya, tentang pahalanya, tentang gambaran surga itu. Senyum Pak. Mardiyah, fadkhuli fi ibadi, silakan kamu bergabung bersama hamba-hambaku di alam arwah Pak. Bisa dipertemukan antara arwah satu dengan yang lain Pak. Allah, nanti ada keluarga-keluarga, komunitas Pak. Fadkhuli jannati, dan lalu kamu nanti masuklah ke dalam surga.
Subhanallah, inilah yang kita cari. Maka dunia kesempatan beramal bukan untuk hisab, sementara nanti akhirat itu waktul an, sekarang itu kesempatan beramal, bulal hisab. Wal ghadan itu adalah setelah mati itu Pak, ghadan itu ya akhirat nanti itu adalah kesempatan untuk dihisab, tidak beramal. Maka kesempatan di dunia adalah untuk supaya punya amal. Maka kita hidup itu harus punya kartu simpati Pak, mengisi pulsa simpati. Napa simpati? Simpanan amal tabungan akhirat nanti, simpanan amal tabungan untuk mati. Cukup bekalnya, tersenyum Pak. Sementara yang tidak cukup tadi itu dan dosa tok isinya itu mau menyesal Pak. Nah karena itu Sayyidina Ali kembali menyatakan, kunu, maka jadilah kamu semuanya gitu ya, abna al-akhirah, orang-orang hamba-hamba Allah yang akan menghuni akhir. Penghuni akhir itu maksudnya surga Pak. Wala takunu, dan jangan sampai kamu menjadi abna ad-dunya, hanya dunia saja kamu dapat kenikmatan itu, tapi akhirat tidak dapat. Berarti di sana apa tempatnya? Neraka. Naudzubillah. Karena tempat kita itu bukan di neraka sebetulnya, tapi di surga. Maka kembali ke dalam surga. Lah kok gak kembali ke surga? Itu karena dia tidak punya tempat di sana. Kenapa? Karena tidak mempersiapkan ketika di dunia. Maka kita diberi waktu di dunia itu sangat-sangat mahal. Maka kita pergunakan waktu di dunia untuk beribadah, mengisi pulsa simpati, simpanan amal tabungan untuk mati. Isinya adalah kartu as. Apa kartu as? Amal soleh. Amal soleh harus di pick up dengan kartu eksis. Kenapa? Amal ibadah harus ekstra istiqomah. Alhamdulillah. Maka yang dipanggil adalah innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka bagi kita adalah dunia adalah jembatan untuk akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Apapun yang dianugerahkan oleh Allah termasuk waktu, sehat, semuanya jadikan sebagai jembatan untuk akhirat tanpa harus melupakan kepentingan dunia. Lengkap Pak kalau sudah begitu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa mengikuti nasihat Sayyidina Ali dengan dasar Al-Quran, dengan dasar hadis dan semuanya tadi itu. Kita termasuk orang-orang yang terbimbing mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Demikian sekilas info jalan-jalan ke Pondok Jati sambil membawa kurma. Betul? Maksud hati ingin tetap bersama, namun waktu yang membatasi pertemuan kita. Alhamdulillah. Ada rumah mewah di tengah ladang, silakan mampir untuk mandi. Sekiranya ceramah hari ini masih kurang panjang, insya Allah bulan depan ketemu lagi. Tanya Ustaz. Oh masih ada tanya? Kak tunggu ini. Ya wis gak apa-apa Tidik. Tadi Ustaz bilang ketika orang di alam barzah bisa melihat akhirat dan melihat dunia. Iya. Yang saya tahu untuk kalau yang akhirat memang ada dalilnya di Al-Quran. Kalau nggak salah Fir'aun ditunjukkan seperti itu. Tapi apakah ada dalilnya kalau orang yang mati itu bisa melihat anak cucunya di dunia itu seperti itu? Takutnya nanti kan ada kayak kisah hantu seperti itu. Nah, gini loh Pak. Tadi saya katakan jiwa itu kan nggak pernah mati Pak. Maka dia itu melihat ke dunia anak cucunya kayak apa bisa Pak. Panjang lagi Pak nanti Pak. Nanti ada kita bicara tentang rahasia istiqomah Pak. Diperlihatkan nanti Pak apa yang dilakukan itu semuanya. Termasuk anak-anak yang ditinggalkan itu akan tahu. Dia melihat itu. Bisa Pak. Karena hakikatnya nggak mati kok Pak. Hakikatnya nggak mati. Masuk nanti banyak hadis-hadis itu menyatakan ketika Ramadan datang, orang-orang yang dikubur itu menangis ingin kembali ke dunia bertemu dengan Ramadan. Lu kok ngerti? Apa ono sing kayak Allah langsung memberitahu Pak.
Termasuk seperti ketika didoakan, siapa yang datang? Tahu Pak. Makanya kan ada hadis orang yang dikubur, iya, lalu ini yang apa itu, orang itu meninggalkan kuburan itu, dia dengar siapa, suaranya siapa, terumpanya siapa itu tahu. Tapi yang di sini tidak tahu, yang di dunia tidak tahu. Makanya Rasul kan pernah omong-omongan di makam tadi itu, wahal wajadtum ma wa'adalah, apakah kamu telah menemukan apa yang pernah dijanjikan oleh Allah? Maka seorang sahabat, ya Rasul, panjenengan kok ngomong kali kuburan ya Rasul? Loh, terus kenapa? Loh, apakah dia bisa mendengar? Apakah dia tahu? Wallah ma anta bi asma, demi Allah kamu tidak lebih mendengar daripada yang ada di dalam kuburan itu. Hidup. Dia menjawab, cuman kamu tidak diberi kemampuan untuk mendengar. Sebab kalau kamu bisa diberi kesempatan mendengar jawaban orang di kuburan, ya apa Pak? Kita kan diajarkan untuk memberi salam toh Pak? Itu dijawab Pak. Tapi jenengan tidak bisa mendengar jawabannya Pak. Apalagi sampean sendirian nang kuburan terus nggak salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab kabeh Pak. Itu jawab Pak. Ma'an tapi asma, kata Rasul. Kamu tidak lebih tajam pendengarannya daripada yang di situ. Cuman kamu tidak diberitahu seperti aku diberitahu oleh Allah. Ya kan, hadisnya jelas itu. Demi Allah, kalian kalau mendengarkan apa yang aku dengarkan, mengetahui apa yang aku tahu, kalian semuanya akan semaput. Loh gitu loh Pak. Jadi tahu. Kalau di ziarah juga tahu, kalau dia didoakan juga tahu dari siapa doa itu. Nonton Pak nggih? Oke, nanti kita florkan lagi kesempatan. Masih ada Pak? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'idna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.